Hai semuanya, selamat pagi dari Dieng. Hari ini hari kedua kita dari Dieng. Hari ini kita mau kemana ya? Hari ini cuacanya berkabut. Ini di depan penginapanku, lihat kan udah banyak kabutnya, udah mulai turun. Terus kita mulai berangkat. Hari pertama explore Dieng. Kali ini kita mau main ke daerah Kawah Sikidang. Tapi sebenarnya kalau dari penginapan itu kita ngelewatin daerah-daerah wisata yang lain, itu kayak Telaga Warna, terus ada Batu Pandang Ratapan Angin, itu kita lewatin karena kita tidak tahu daerah. Jadi sesuai tujuan utama aja walaupun kita ngelewatin dua wisata itu. Dan karena Dieng itu tempat wisatanya banyak, jadi ada satu titik di mana kamu akan dikenain charge untuk masuk ke kawasan Dieng. Itu kalian bayar 35.000 per orang. Tapi tenang aja, tiket itu bisa digunain selama kalian berkunjung ke kawasan Dieng. Jadi tidak terpaut sama tanggalnya. Jadi tiketnya jangan hilang ya, kalian simpan aja di tas atau enggak di jaket atau enggak di motor, supaya tiap kalian main ke Dieng dan ditanya sama petugasnya, kalian tinggal keluarin aja tiket yang udah dibeli dari beberapa hari yang lalu gitu. Nah ini kita udah masuk ke kawasan Kawah Sikidangnya, udah berupa hutan-hutan banyak kanan kiri. Kawah Sikidangnya tuh buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kalian mulai explore bisa dari pagi sampai siang gitu sih kalau menurutku, karena kalau sore tuh kebanyakan hari-hariku di sana udah turun kabut atau enggak hujan. Nah ini dia, kita udah sampai di Kawah Sikidang. Jadi kalau kalian mau main ke sini tapi penciuman kalian sensitif, bisa disiapin masker terus kacamata kali ya, soalnya lumayan baunya tuh nyengat belerang gitu kemarin. Nah ini kita mau beli tiket dulu. Ini tuh tiketnya 30.000 per orang, tapi dia sudah termaksud masuk ke kawasan Candi Arjuna. Jadi kalau kalian kesini dulu, nanti setelah ini baru bisa ke Candi Arjuna, atau juga sebaliknya, kalau kalian ke Candi Arjuna dulu, nanti setelahnya bisa langsung ke sini tanpa harus membeli tiket lagi. Dan yang terpenting satu lagi, tiketnya jangan sampai hilang ya. Nah ini kita udah masuk, kayak nggak kelihatan kawahnya di mana ya, padahal kita tuh suruh ngikutin jalan aja lurus untuk sampai ke kawah yang itu. Jadi kita ngelewatin jalan setapak gitu, nanti kanan kirinya itu ada pohon-pohon. Jalannya dari pintu masuk lumayan agak jauh sih menurut aku. Nah ini kita suruh ngikutin jalan ini lurus aja untuk nanti kita sampai di tengah-tengahnya itu baru si Kawah Sikidangnya. Nah mungkin dibuat pintu aksesnya jauh itu ya karena dari belerangnya itu kan lumayan agak kuat ya baunya, jadi biar nggak mengganggu warga sekitarnya kali ya. Terus kalau ditanya Kawah Sikidang itu kids friendly sama lansia friendly nggak sih tempatnya untuk wisatanya itu? Kalau menurut aku sih kayaknya kurang ya, karena treknya kan agak jauh lumayan jalannya. Terus baunya juga kayaknya untuk anak-anak dan lansia juga sensitif untuk bau belerang ini dan bikin pusing. Buat aku yang gak terlalu sensitif penciumannya aja, itu tuh kalau kelamaan di tengah kayaknya udah lumayan pusing deh rasanya. Apalagi yang memang sensitif dan belum biasa bau-bauan kayak gitu. Nah kita semakin dekat sama tengah-tengahnya, lihat kan itu kepulan asap dari belerangnya tuh kayak ngebul banget. Nah ini kita mau coba lihat gimana pemandangan Kawah Sikidang kalau dilihat dari atas.
kurang lebih gitu kalau Kawah Sikidang dilihat dari atas. Jadi kita mengelilingi kawahnya itu selalu ada di jalan setapak ini. Ini tuh kelihatannya langitnya kayak abu-abu banget ya. Padahal kalau terang tuh kayak bagus deh, soalnya dikelilingin gunung-gunung gitu kan. Waktu aku kesini dapetnya kabut ditambah dengan kepulan asap dari belerang. Emang kayaknya disuruh kesini lagi deh tahun depan. Makin dekat ke tengah, lihat dapet angin kabut kayak gini bisa menghilang kita nanti. Terus keinget scene Jurassic Park yang ini deh. Terus disuruh jalan lagi nih, balik lagi kita. Anjay, keluar dari kabut. Nah, dari samping. Muka lu nyebelin. Ngek 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 ngek. Itaku. Jalannya serem banget. Itaku. Kamu dingin banget, lengkap banget. Hah? Kamu dingin banget, emang lengkap banget jaketnya. Aku aja biasa. Kayak di Bekasi. Duduk depan. Creepy. Nah ini kita udah mulai balik ke jalan keluarnya, masih di jalan setapak ini. Nah ini bayangin deh kalau kalian keluarnya itu kesorean, gelapnya gimana ya kira-kira? Soalnya di sini nggak ada lampu sama sekali di samping-samping jalan setapak ini guys. Ya masih kaget. Anjir, ini terbangin dari segitu ya? Ya Mas Erik, mana Mas Erik lagi diomongin ini sama adiknya. Nah sama seperti yang tadi aku omongin, kalau pintu masuk dan pintu keluarnya itu jauh. Nah ini di pintu keluarnya ini kita tuh disuruh muternya zigzag untuk ngelewatin semua kios-kios dagangan ini. Sebenarnya sih mungkin niatnya baik ya, biar orang-orang tuh pada ngelihat kalau warga sini tuh pada jualan hasil kekayaan alam dari Dieng ini. Cuman kalau misalnya terlalu zigzag banget itu kayak jauh banget, gak nyampe-nyampe tuh pintu keluarnya. Tapi kata orang-orang lain sebenarnya ada pintu keluar satu lagi yang memang untuk langsung keluar gitu. Mau kentangnya mbak? Yuk, kentang rendang. Gimana? Dikit aja kuahnya. Kamu mau apa? Ya jatuh banget. Nah ini kita mau cobain kentang khas Dieng, kentangnya kecil-kecil gitu, terus dibumbuin kayak kuah rendang gitu. Cuman kalian nggak usah expect kalau ini rasa kuahnya tuh bener-bener kayak rendang yang Padang. Menasep. Nah tiba-tiba kita udah sampai deh di Candi Arjuna, destinasi kita yang kedua karena sudah termaksud tiket yang sebelumnya kan ya. Lokasinya juga nggak terlalu jauh dari Kawah Sikidang, sekitar 5 menit kalau kalian naik motor. Nah kalau Candi Arjuna ini dia mulai buka itu pukul 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah pas aku kesini tuh ini keadaannya masih gerimis-gerimis gitu, padahal kalau enggak cakep buat pemandangannya. Daun bawang? Balita ditawarin kopi hitam. Apa? Balita ditawarin kopi hitam. Enggak apa-apa. Buat pertumbuhan. Biar asam lambungnya tuh tumbuhnya dari awal. Di jalan masuk menuju Candi Arjuna ini ada peraturan pengunjungnya yang harus dituruti, karena kita juga harus menghormati nilai sejarah dan spiritual dari candi ini. Ini sebenarnya kalau masuk ke kawasan Candi Arjuna tuh ada peraturan untuk memakai kain batik gitu guys untuk di tubuh kita. Jadi kita dipinjemin kain-kain gitu. Tapi entah ini karena aku kesorean atau karena lagi gerimis jadi nggak dibagiin tuh kain-kainnya waktu aku kesana. Nah kalau di Candi Arjuna ini kawasannya nggak terlalu luas, cuman kalau
kalau terang tuh indah banget. Aku tahu tuh karena aku ngelihat dari sosial media yang lain kan ya, itu bener-bener cakep banget kalau nggak ada kabut kayak gini. Jeng jeng. Nah ini Candi Arjunanya ada sekitar kalau nggak salah sih 5 candi. Itu lagi ada yang dipugar juga. Terus di setiap candinya itu ada pagar pembatasnya. Jadi kita jangan terlalu dekat sama candinya gitu guys. Kita lagi di Arjuna Temple. Kuda, menaik kuda. Nggak usah ya, nggak ada ilmu yang sama. Ntar gua pukul perutnya lari. Bisa. Nah ini kita kalau di Candi Arjuna waktu itu nggak terlalu lama karena memang udah mulai turun gerimis lagi dan kabutnya sudah mulai tebel. Nanti kita kesini lagi ya mas, soalnya cari yang nggak hujan, tidak ada kabut, jadi bisa kelihatan pemandangannya bagus. Terus ini kan aku kayak ngikutin jalan aja ya, dan ini bisa kayak pintu keluarnya. Cuman ternyata pintu keluarnya itu sama dengan kayak pintu kalian masuk sebelumnya. Karena kalau kalian pintu keluarnya beda, itu parkirannya juga jauh. Let's go. Makin deras. Semakin ku deras, semakin kau jauh, tak pernah lagi. Kamu kayak males ya? Males banget. Makin deras. Hah. Enggak. Udah batuk pilek, pulang tambah batuk pilek. Pemandangannya bagus, tapi ketutup kabut. Banjar. Negara. Banjarnegara tuh kabupaten. Oh, itu. Iya itu namanya. Kalau tulisannya Hollywood. Kalau gue salah jawab, kita kan malu. Habis dari Candi Arjuna kita menuju pulang ke penginapan karena lihat sudah kabutnya udah turun banget, udah nggak kelihatan itu pemandangan samping kanan kirinya kan. Jadi memang selama kita di sini kalau nggak salah 3 hari pertama kita explore Dieng itu selalu sore atau siang itu udah mulai berkabut, turun kabutnya gitu, dan malam-malamnya tuh mulai gerimis gitu. Jadi ya sudah, kita maksimalkan saja waktunya dari pagi sampai siang kita explore. Untuk jalan pulangnya ini dari Candi Arjuna ke penginapan kita itu nggak terlalu jauh, sekitar 8 menit aja. Cuman jalannya agak nggak kelihatan ya depannya. Padahal ini tuh masih sore, sekitar jam 3 atau 4-an, tapi udah kayak gini keadaannya karena hujan juga kayaknya. Untuk update cuacanya saat ini ada di 13 derajat, tapi feels like-nya 6 derajat. Si anak Bekasi yang lagi mencoba main ke Dieng yang dingin ini, kita pakai baju lapisan pertama, baju biasa, kaos dan lain-lain. Terus aku pakai sweater, habis itu si Mas juga pakai jaket. Habis itu kita timpa lagi pakai jaket tebel yang khusus gunung. Terus si kaos kaki kita pakai 2 double. Lalu kita pakai sarung tangan. Untung waktu packing itu aku siapin kaos kaki dan sarung tangan itu lebih banyak daripada semestinya. Biasanya aku cuma bawa satu pasang, cuman ini aku bawa kalau nggak salah 5 atau 4 pasang untuk seminggu selama di sana, dan alhamdulillah kepake. Nah ini setelah sampai di penginapan malamnya tuh aku langsung siap-siap untuk nyari makan malam. Ini di daerah Dieng lagi, kita naik lagi ke atas karena emang banyakan di atas makanannya. Ini kita mau cobain nasi goreng pertelon. Ini nasi goreng dimasaknya langsung banyak gitu. Terus ada apa ini ya? Side dishnya ini ada ayam goreng,
terus bakso goreng, ati, ampela, sosis, dan lain-lain. Untuk daftar harganya udah ditempel sama yang jual, itu kelihatan. Nah, terus kita disuruh ambil aja nih yang mana yang mau kita pilih untuk nanti digoreng buat dimakan sama si nasi gorengnya. Untuk harga nasi gorengnya sendiri dia tuh flat di 20.000 per porsi. Itu udah dapet telur ceplok juga satu, piring tuh satu. Ini aku penasaran karena ngelihat di sosmed tuh rame gitu biasanya, tapi ini pas aku kesana lagi sepi karena masih gerimis dan hujan gitu. Untuk porsiannya menurutku sih cukup banyak. Terus rasanya juga enak kok, walaupun dimasaknya tuh barengan banyak gitu, masih kerasa. Nah, ini udah datang pesenannya. Tuh ada gorengannya yang kita pilih tadi, terus porsinya segitu tuh banyaknya, lengkap dengan telurnya. Habis makan ini sudah selesai deh kita jalan-jalan hari pertama di Dieng. Besok kita mau kemana lagi ya? Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye. Lihat matahari enggak? Ini ketemunya kalau pagi doang kayak gini. So good. Bagus banget. Allahu Akbar. Ayo. Hati-hati ya Mas, hati-hati. Ya Pak, terima kasih. Apa gimana? Oh iya, oke. Aku turun. Ya, aku megangin, kamu menurunnya pelan-pelan aja. Kita lagi nerbangin juga di luar.